Nama Kabupaten Banyuasin berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan Banyuasin diarsipkan pada tanggal 20 Juli tahun 2020 di Wayback Machine. Banyu sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa banyu air, dan asin, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang masin rasanya, terutama ke arah pantai. Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km persegi di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan penduduk asli Melayu Banyuasin, Melayu Pesisir. Batas wilayah Banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota Palembang, sehingga Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Banyak pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di pinggir wilayah Banyuasin presis berbatasan dengan wilayah kota Palembang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di Palembang, seperti sarana LRT, sekolah, dermaga pelabuhan Tanjung Api-Api dan pemerintah Kabupaten Banyuasin sangat konsen dengan pembangunan dimulai dari desa dengan melaksanakan program 500 juta per desa sehingga infrastruktur dapat terrealisasi langsung menyentuh rakyat desa. Wilayah Banyuasin terbagi menjadi 2 wilayah, daratan dan perairan. Kawasan perairan memiliki musim pasang pada akhir tahun yang menyebabkan terjadinya kenaikan air sungai ke daerah tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah untuk menanggulangi dan mengurangi resiko yang terjadi di daerah perairan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Banyuasin menjadi prioritas utama pelaksanaan SPAB Satuan Pendidikan Aman Bencana yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan menjadi kabupaten pertama di Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan SPAB. Tanpa kita sadari, negara Indonesia berada di daerah yang rawan gempa. Berada di jalur gempa teraktif di dunia karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan letusan gunung berapi, gempa dan tsunami. Indonesia sendiri merupakan negara yang dikelilingi banyak gunung api yang terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia dengan golongan dalam, cincin api Pasifik. Beberapa dari gunung api di Indonesia ini masuk kategori 5 besar sebagai gunung api dengan letusan terbesar dan diantaranya masih aktif hingga sekarang dari total 127 gunung api. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. 19 berada di Pulau Jawa, dan 7 diantaranya berada di Jawa Barat yaitu Gunung-Gunung Salak, Gede, Tangkuban Parahu, Ceremai, Guntur, Papandayan, dan Galunggung. 7 gunung api di Jawa Barat ini termasuk tipe A dan berpotensi sewaktu-waktu bisa meletus. Di Bandung Barat tercatat ada gunung berapi yang masih tergolong masih aktif, yaitu Gunung Tangkuban Perahu yang setiap saat biasa saja mengeluarkan letusan yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Selain itu juga berdasarkan data yang ada, lebih dari 90 satuan pendidikan di KAP Bandung Barat berada pada sesar Lembang yang membentang dari Kecamatan Lembang hingga Kecamatan Cipatat. Kalau direnungkan lebih dalam ternyata kita berada di wilayah yang riskan akan terjadinya gempa, tapi terkadang tidak menyadari kondisi ini. Kondisi daerah kita yang rawan dengan bencana alam bukan berarti harus menjadikan kita takut dan selalu was-was, tapi harus menjadikan lebih waspada. Bencana alam memang tidak pernah bisa diprediksi kapan akan datangnya. Karena itu adalah rahasia Allah semata. Sebagai manusia kita hanya bisa berdoa dan berupaya waspada untuk menyikapi kalau bencana alam datang melanda, agar tidak terjadi banyak korban jiwa. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi penanggulangan bencana alam. Kondisi bangsa Indonesia seperti inilah yang melatar belakangi dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019. Tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang ditetapkan Mendikbud pada tanggal 23 September tahun 2019 di Jakarta. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) merupakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pelindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana serta untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana.
Dalam proses sosialisasinya kepada warga sekolah dilakukan melalui kegiatan penguatan pendidikan karakter terintegrasi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Melalui 3 jalur yaitu implementasi PPK terintegrasi SPAB berbasis kelas, implementasi PPK terintegrasi SPAB berbasis budaya sekolah dan implementasi PPK terintegrasi SPAB berbasis masyarakat. Adapun gerakan penguatan pendidikan karakter PPK berbasis kelas dilakukan dengan cara integrasi proses pembelajaran di dalam kelas melalui isi kurikulum dalam mata pelajaran, baik secara tematik maupun terintegrasi. Memperkuat manajemen kelas dan pilihan metodologi dan evaluasi pengajaran yang tepat. Mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam PPK terintegrasi SPAB berbasis kelas, guru bisa menyisipkan materi PPK terintegrasi SPAB melalui kegiatan pembelajaran tanpa menambah materi baru. Misalnya mencari kompetensi dasar yang sesuai yang bisa disisipkan untuk mengenalkan materi SPAB ke dalam proses kegiatan belajar mengajar. Atau bisa juga guru berkolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk mensosialisasikan kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengenalkan materi tentang SPAB ini. Beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan kegiatan simulasi kegiatan PPK terintegrasi SPAB di dalam kegiatan pembelajaran dengan kolaborasi antar mata pelajaran. Langkah pertama adalah mencari kompetensi dasar yang sesuai untuk menyisipkan materi PPK terintegrasi sosialisi SPAB ini. Ketika itu kami berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran untuk mengadakan simulasi kegiatan pembelajaran. Dengan tema yang diangkat proses terjadinya gunung meletus. Dampak dan cara penanggulangannya. Itu adalah salah satu contoh kegiatan PPK terintegrasi SPAB di dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan penguatan pendidikan karakter PPK terintegrasi SPAB berbasis budaya sekolah bisa dilakukan dengan cara pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah. Keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan melibatkan ekosistem sekolah. Ruang yang luas pada segenap potensi siswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Memberdayakan manajemen sekolah. Mempertimbangkan norma, peraturan dan tradisi sekolah. Penguatan pendidikan karakter PPK terintegrasi SPAB. Berbasis masyarakat dilakukan dengan cara potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan serta dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Sinergi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan dan LSM. Sinkronisasi program dan kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat serta orang tua siswa. Semoga dengan sosialisasi PPK terintegrasi SPAB yang terus-menerus kepada semua warga sekolah akan melahirkan generasi yang berkarakter luhur. Literat dalam artian dapat membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui kejadian alam semesta. Melalui alam semesta manusia melihat, membaca, menganalisis, menginterpretasi fakta-fakta dan kejadian yang ada di alam semesta. Membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui kejadian alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Camat Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Ini yang diwakili oleh Bapak Haji Muhammad Ali. Kemudian hadir juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Ibu Medina Wulandari, beliau sebagai analis kebijakan ahli media beserta rombongan yang kami hormati. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita, terima kasih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Diana SKM dan rombongan. Kemudian yang kami hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin, Bapak Insinyur Alfian MM, beserta staf, para camat yang sempat hadir, yang mewakili lurah, kemudian para UPD dalam Kabupaten Banyuasin yang mewakili. Saya lihat bahwa seluruh UPD mewakili. Sosialisasi Mbak.
SPAB, Sistem Pendidikan Aman Bencana. Saya lebih enak nyebutnya Mbak Ulan Sekolah Aman Bencana. Mbak Ulan perlu kami informasikan, undangan sudah kami sebar, alhamdulillah ini sudah hadir. Mungkin banyak yang berwakil Mbak Ulan ini karena memang tinggal stok kami ini Pak. Saya menghormati, kemarin kita sudah koordinasi dengan Pak Bupati dan Pak Sekda, sistem pendidikan aman bencana ini perlu Mbak Ulan tahu, nanti Pak Sekda yang akan menjelaskan situasi dan kondisi dari Kabupaten Banyuasin yang sebagian besar wilayahnya adalah daerah perairan. Kalau bencana Mbak Ulan kami tidak nanti gunung meletus itu, paling angin puting beliung, angin kencang, gelombang, air pasang, tapi bukannya rob biasa. Kebakaran, baik pun kebakaran rumah karena korsleting listrik 99% korsleting listrik kalau rumah-rumah. Kalau hutan ya memang nomor 2 di Sumatera Selatan dari Oki. Dan juga ada wilayah perairan. Wilayah perairan juga adalah terdiri dari banjir, dan banjir ini sebenarnya banjir tahunan. Kalau dikatakan bencana, ya tidak ada disebut berapa harian, karena itu adalah tahunan. Kenapa dia terjadi banjir? Karena memang wilayah di perairan itu adalah wilayah pasang surut, pertemuan antara air tawar dengan air laut, kemudian dia menguap ke atas dengan menyebabkan banjir. Banjir itu biasanya di akhir tahun. Jadinya meluap pasang surut. Dan kalau dalam bulan-bulan berikutnya dia meluapnya tidak terlalu tinggi sehingga dia dibuat saluran SDU sehingga dan sebagainya, sehingga aliran sungai bisa dikendalikan. Dan itu adalah pasang surut. Tetapi di suatu saat di musim kemarau daerah wilayah perairan ini timbul juga bencana kecil. Kenapa? Ketersediaan air tawar sangat sulit karena memang terjadinya tersedia air banyak tapi sulit untuk dimanfaatkan karena itu adalah air asin, makanya dikatakan banyu asin. Banyu itu dalam bahasa daerahnya air, asin itu adalah ya asin sih, jadi banyu asin karena memang kita sebagian besar wilayah perairan itu wilayah pasang surut. Nah, ketika pertemuan air tawar daerah musim, ya musim kemarau dia selalu mengikuti arah ke Palembang. Maka pada musim kemarau sampai ke daerah Gasing asinnya. Tapi kalau dia pada musim hujan biasanya pada wilayah Banyuasin 2. Karena memang dia belum mendesak. Ketika air laut pasang kemudian air tawar kering, dia akan mendesak ke daerah Ipang, kemudian sampai ke daerah Mariana, bahkan sampai ke daerah Gasing. Itulah air asin. Untuk itu kita juga harus mitigasi atau menginventarisasi risiko untuk pada musim-musim tersebut. Bagaimana menanggulangi pada pasang surut yang tinggi, bagaimana mengantisipasi pada pasang surut yang rendah sehingga timbul air asin sampai itu, kemudian bagaimana mengantisipasi banjir pada saat kita menghadapi di meluapnya air. Itu masalah banjir. Tapi ada juga yang memang riskan potensinya adalah puting beliung. Maka berputing beliung ini ada di wilayah perairan, ada di wilayah daratan. Dimana mungkin kita sama-sama mengetahui baru-baru ini di Kecamatan Muratelang, khususnya Desa Mukti Jaya, itu terkena puting beliung. Sehingga puting beliung ini bisa menghancurkan 10-15 rumah yang memang mendadak terjadi. Inilah angin yang mungkin potensi daripada bencana yang ada di Kabupaten Banyuasin ini. Selain banjir, puting beliung, kemudian terjadi gelombang ekstrim sehingga menyebabkan abrasi dan sebagainya. Selain daripada itu, mengenai masalah kebakaran juga bahwa itu kebakaran hutan dan kebakaran lahan. Kebakaran hutan dan kebakaran lahan ini karena ini adalah sudah tugas nasional, tugas provinsi dan tugas kabupaten, dan ini sudah kita sangat-sangat sama-sama untuk diwaspadai. Dan memang kalau kita melihat kebakaran hutan dan lahan ini
Untuk wilayah perairan, untuk kebakaran hutan rasanya untuk sulit terjadi karena memang sebagian besar potensi di wilayah perairan itu adalah wilayah sawah. Yang mungkin kita memberikan pengertian pemahaman kepada para petani untuk tidak membakar jerami setelah panen. Nah, apalagi kita sekarang sudah ada satelit, jadi api sedikit tidak termasuk sulit sekalian kebakaran, tapi itu sebenarnya bukan kebakaran. Nah, inilah yang mungkin perlu diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kalau wilayah daratan kita terdiri dari perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan itu juga dilakukan kerjasama kepada para perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Mereka membentuk satgas supaya bisa mengantisipasi kebakaran hutan atau lahan yang ada di wilayah perkebunan. Inilah yang sama-sama menguntungkan bagi kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuasin, menguntungkan juga.